Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Afra Pudamolan. Biasa dipanggil dengan Ibu Afra. Ibu mengasuh mata pelajaran PPKN untuk kelas 9 A sampai dengan I. Dan juga sebagai wali kelas untuk kelas 9 D. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah PPKN dengan materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan untuk dapat mendeskripsikan dan menyimpulkan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa dengan rasa bangga bertanah air Indonesia dan penuh syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejarah mencatat pernah ada upaya yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai berikut. 1. Masa awal kemerdekaan sejak tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Orde Lama sejak tahun 1959 sampai 1966. 3. Masa Orde Baru sejak tahun 1966 sampai 1998. 4. Masa Reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang. 1. Masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, ada upaya-upaya ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Antara lain, 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia atau DITII yang bertujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang bertujuan membentuk negara sendiri. 5. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat dengan PRRI Permesta yang bertujuan untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat. 6. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang bertujuan mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. 7. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat
menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Masa Orde Lama. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Masa Orde Baru. Orde Baru dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila, dengan visi utama pemerintahan adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak kelebihan, antara lain: 1. Ada rencana pembangunan 5 tahun yang sukses. 2. Ada gerakan wajib belajar. 3. Ada gerakan orang tua asuh. 4. Ada peningkatan keamanan dalam negeri. 5. Ada banyak investor dari luar yang datang ke Indonesia. Pada masa Orde Baru terdapat juga banyak kelemahan, antara lain: 1. Maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Pembangunan jadi tidak merata. 3. Banyak kekayaan yang dipakai oleh pemerintah. 4. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. 4. Masa reformasi. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain, tapi akan lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Konsep kebebasan yang tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, minuman keras, aksi anarkis, dan lain-lain. Di sisi lain, kebebasan pada masa reformasi ini menguntungkan bangsa Indonesia yang diperhadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat. Semoga seluruh masyarakat Indonesia dapat mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka ada tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya adalah cari dan tuliskan kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Batas pengiriman tugas sampai dengan besok jam 6 pagi. Sekian dan terima kasih.